Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dudun Riyatna, CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Deden Iskandar dan Ibu Desi. Saya di sini berperan sebagai observer ataupun supervisor dan Pak Deden Iskandar sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee. Kali ini saya akan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktik coaching. Salah satu memenuhi kebutuhan tugas individu ataupun tugas demonstrasi kontekstual yaitu tentang praktik coaching. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan dengan Pak Deden dan Bu Desi, Pak Deden sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee. Baik, untuk Pak Deden sudah siap ya Pak? Kita mulai Pak. Siap, insya Allah Pak. Assalamualaikum Pak Deden, bagaimana nih kabar hari ini Pak Deden? Alhamdulillah luar biasa Pak. Terima kasih. Bagaimana keadaan Pak Dudun juga di sana Pak Dudun? Oke, Alhamdulillah saya juga baik Pak di sini dan keluarga pun sangat baik. Pak Deden pun sama ya, keluarga baik-baik di sana ya. Insya Allah Pak. Amin. Ya, Oke. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Deden ya mengenai iya Pak. kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif dan ketiga menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti Pak Deden akan melakukan coaching ya bersama Ibu Desi ya, seperti itu ya. Baik, Ya, ya Bu. untuk sesi kali ini Pak Deden, saya akan melakukan percakapan. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Beberapa pertanyaan, bolehkah Pak Deden saya mengajukan pertanyaannya Pak? Ya, tentu boleh Pak. Iya, dengan senang hati nanti bisa saya jawab semampu saya Pak. Baik, makasih Pak Deden ya. Oke, Pak Deden langsung saja. Ini pertanyaannya ya Pak Deden ya. Pak Deden Siap ingin Pak. membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, ya, saya ingin dibantu kaitan dengan yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi coaching pada kehadiran penuh Pak atau present gitu. Jadi saya terkadang belum bisa fokus ketika akan melakukan satu coaching. Nah, ini kehadiran penuhnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh seutuhnya ketika melakukan coaching Pak. Wah, menarik sekali nih ya Pak Deden ya. Saya akan berusaha bantu Pak Deden ya dalam mengembangkan kompetensi yang tadi dimaksud oleh Pak Deden. Nah, Pak Deden, bagaimana penilaian Bapak Deden terhadap apa yang akan dikembangkan selama ini nih? Ataupun perkembangan yang kita akan bicarakan pada hari ini, Pak. Ya, ya tadi yang seperti yang saya ungkapkan bahwa untuk sementara ini saya masih kurang fokus dalam kompetensi kehadiran penuh. Ya, gitu Pak Dudun ya. Karena memang terkadang ketika melakukan coaching itu memang harus benar-benar fokus, harus benar-benar kehadiran penuh gitu kan agar tujuan itu tercapai. Itu Pak. Baik, Pak Deden, saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi yang Bapak maksud ya, Pak. Terus Ya, apa nih harapan Pak Deden dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nih, Pak? Harapannya apa gitu, Pak? ya, ya, ya tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh pada saat proses coaching nanti Pak. Baik, Pak Deden, langsung saja ya kita mulai proses coachingnya. Dipersilakan Pak Deden bersama coachingnya, Bu Desi, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dudun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Desi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Deden. Alhamdulillah baik Pak. Iya, baik. Ah, kemarin saya nge-WA Ibu ya untuk janjian melakukan coaching pada kesempatan siang hari ini. Dan hari ini Ya kita akan Pak. berbicara
tentang masalah siswa SD yang sering terlambat ke sekolah. Jadi apa nih yang Ya, Pak. ingin Ibu capai dari pembicaraan kita, Bu? Iya, Pak. Saya maaf ya, Pak, tadi ganggu Bapak karena saya ingin berbicara tentang masalah yang tadi itu, masalah siswa yang sering terlambat ke sekolah. Jadi, saya harap nanti saya dapat menemukan solusi tentang masalah ini setelah pembicaraan dengan Bapak ini nanti. Ya, 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 paham Bu, Ibu Desi. Ya, terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Baik, ya Ibu ya. Mari kita mulai diskusi pada Ya, siang hari ini, Bu ya. Nah, sekarang coba ya, mari kita bisa. identifikasi situasinya Ibu Desi ya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa eh, dalam mencapai tujuan ini, Ibu? Masih dalam skala 3, Pak. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, sehingga hal ini mempengaruhi proses belajar mereka. Jadi agak menghambat seperti itu, Pak. Oh iya iya iya. Ya saya mengerti Bu ya. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana eh, menurut Ibu Desi ya? Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya sudah mencoba memberikan pemahaman kepada mereka dengan pendekatan seperti ya Pak, mengobrol, memberikan pemahaman supaya mereka bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mereka untuk terlambat ini, Pak. Iya 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 iya. Baik Ibu Desi, ah, ada peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat nggak? Sebenarnya ada, Pak. Mungkin nanti saya bisa melibatkan orang tua supaya mereka lebih disiplin, tidak terlambat, dan juga mungkin membuat peraturan yang lebih menarik supaya siswa lebih termotivasi untuk datang tepat waktu. Seperti itu, Pak. Iya iya iya. Nah, sekarang bagaimana coba dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul nanti ketika menyelesaikan masalah ini, Bu? Kalau hambatan, memang mungkin karena faktor jarak dari rumah ke sekolah juga ya, Pak ya. Ya, Eh, ya. Sebagian jauh dan transportasi yang eh, agak terkendala. Eh, Transportasi umumnya kan masih belum banyak seperti itu. Jadi mereka sulit mengakses untuk ke sekolahnya itu. Jadi mereka sering terlambatnya itu karena itu mungkin, Pak. Iya, iya, baik. Menurut Ibu Desi nih, apa solusi yang bisa diterapkan, Bu nih? Em, Mungkin dengan melibatkan orang tua lebih aktif ya Pak. Jadi ada pertemuan secara rutin supaya bagaimana solusi masalah ini dan juga ada kegiatan-kegiatan mungkin ya nanti supaya siswa antusias datang ke sekolah. Jadi mereka tertarik seperti itu untuk ke sekolah walaupun dengan segala kendala yang ada itu. Jadi mereka tetap semangat untuk hadir tepat waktu. Ya, bagus itu, Bu. Sebuah langkah positif ya. Tentunya yang sudah disiapkan sama Ibu itu suatu cita-cita atau program supaya nanti siswa-siswi kita tidak kembali untuk datang terlambat ke sekolah. Ya. Nah, bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Em, yang pertama, rencana saya itu bekerja sama dengan rekan guru di sekolah, supaya mungkin akan mengadakan kegiatan atau acara yang menyenangkan ya Pak ya, supaya tertarik. Kemudian akan saya sosialisasikan dan bekerja sama dengan orang tua Iya, iya, dalam iya, acara. iya. Iya Pak. Ya, udah bagus itu Bu ya. Apa ada prioritas Bu tertentu dalam rencana ini Bu? Kalau prioritasnya pasti orang tua sih Pak, karena mereka kan yang memegang terhadap anaknya ya Pak ya. Jadi Ya, ya, prioritas utamanya adalah keterlibatan orang tua dan siswa dalam acara tersebut di sekolah. Setelah itu baru kita iya, iya. mensosialisasikan aturan-aturan yang lebih menarik mungkin. Mm, mm.
Baik Ibu, itu sebuah langkah yang bagus juga ya sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan jangka waktunya supaya tercapai nih siswa ini tidak Jangka kembali waktu terlambat ke sekolah. mungkin ya, saya berharap dalam beberapa bulan pertama nanti kita sudah bisa melihat perubahan positif ya. Jadi saya inginnya sih secepatnya ya, berarti dalam bulan-bulan ini dan bulan pertama saya ingin sudah terlihat ya perubahan positifnya, sehingga nanti lebih banyak siswa yang datang tepat waktu. Iya, iya, ya. Nah, bagus sekali Bu ya. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini Bu? Eh, Ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat atau antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Ah, IPA, IPA. bagaimana Ibu menghadapi eh, rencana itu Bu? Oh, untuk tantangan-tantangannya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi ya Pak. Jika tadi rencana awal tidak berjalan lancar, juga akan berbicara dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Mungkin ada kegiatan lain atau ide-ide dan gagasan yang lain. Iya, 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 iya. Ya, terdengarnya bagus sekali tuh Bu ya. Ah, sekarang bagaimana Bu komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Oh, saya tentu berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini ya Pak, karena saya akan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Iya. Nah, siapa nih atau apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Iya, iya, baik Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Bu? Em, saya akan memantau terus perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan eh, mungkin Bapak lagi ya nanti, tolong jika ada hal yang mungkin perlu didiskusikan kembali ya Pak Den, mohon nanti bantuannya. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal kontak saya aja. Nanti kalau misalkan itu kita janjian lagi. Kalau misalkan permasalahan ini masih belum bisa diatasi, mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya, ya mudah-mudahan untuk eh, program yang sekarang Ibu siapkan langsung jadi. Tidak usah ada alternatif ya. Baik, Ya, Ibu terima kasih banyak ya sudah menghargai dan mendukung tadi sesi coaching ini. Eh, jadi semoga rencana aksi yang ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. ya. Amin Pak, terima kasih juga atas bantuan dan waktunya Pak. Iya, iya, iya. Sama-sama Bu Desi, tetap semangat dan berusaha lebih giat lagi Bu. Ya Pak, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak Ya, ya. ya, ya Bu, mangga, mangga. Ya, Assalamualaikum. mangga. Mangga. Waalaikumsalam. Wah, Dan Pak Deden, Alhamdulillah Pak Deden tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan coach ya Bu Desi ya. Dan juga saya sudah melakukan observasi tentang bagaimana Pak Deden melaksanakan percakapan coaching. Nah, untuk tahapan selanjutnya saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya Pak Deden ya. Juga nanti akan ada umpan siap, balik. ya Pak. Nanti akan ada umpan baliknya. Nah, untuk yang pertama ya Pak Deden, Ya, saya akan menanyakan apa saja yang Pak Deden dapatkan nih pada saat Pak Deden tadi melakukan coaching
dan apa yang sudah Bapak Deden lakukan pada saat tadi coaching? Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudun. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan diantaranya menstabilkan dulu, ya. Kemudian kita menjadi kesetaraan. Selanjutnya seperti biasa membuat si coach nyaman ketika percakapan dengan kita. Kemudian saya juga memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya tetap fokus pada kehadiran penuh agar si coachnya itu merasa lebih dihargai. Eh, itu Pak Dudun yang saya lakukan. Wah, baik ya Pak Deden ya. Keren sekali nih Pak Deden. Nah, sekarang yang kedua Pak Deden, setelah tadi Pak Deden melaksanakan percakapan coaching ya Pak Deden, bagaimana Ya, Pak Deden menilai diri sendiri tentang performa Pak Deden dalam kompetensi tadi atau dalam kompetensi coaching kehadiran penuh. Bagaimana nih Pak performanya nih Pak? ya, Alhamdulillah Pak Dudun ya. Saya lebih fokus hadir sepenuhnya, mendengarkan, memahami percakapan coach dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan coach. Kalau dari performa dari angka 1 sampai 10 saya berada di angka 8. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan coach. Wah, luar biasa Pak Deden ya. Jadi Pak Deden menilai diri Bapak sendiri berada di posisi angka 8 ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Deden, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak terhadap Pak Deden nih. Siap. Setelah saya mengamati tadi Pak Deden melakukan percakapan coaching dengan coachingnya, Pak Deden melakukan itu sudah sesuai dengan alur tita yang sangat luar biasa Pak yang saya amati. Kemudian Pak Ya, Deden juga mulai dari tujuan udah ada, kemudian identifikasinya, kemudian Pak Deden sudah menanyakan rencana aksi, dan terutama si Koci mampu bertanggung jawab sehingga tadi Koci memang menyampaikan dan menceritakan permasalahannya yang dihadapi, dan si Koci tersendiri mampu memberikan solusi yang terbaiknya gitu ya Pak Deden ya yang saya amati Pak Deden. Nah, selain ya, itu juga kompetensi kehadiran penuh Pak Deden sudah terlihat sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak Deden ya. Ada prinsip kemitraan ya, juga tentu. tadi yang saya amati, kemudian kesetaraan. Jadi tidak ada yang namanya tinggi dan bawah seperti itu ya Pak Deden. Kemudian proses Ya, kreatif juga tadi muncul Pak Deden memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ke Bu Desi, dan Pak Deden juga di sini memaksimalkan potensi si Koci seperti itu, Pak. Nah, kemudian Pak Deden, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Deden nih, kompetensi apa lagi nanti yang Pak Deden ingin kembangkan nih berdasarkan hasil Pak Deden melakukan coaching tadi, Pak, untuk kedepannya, Pak. ya, ya. Baik Pak Dudun. Dari hasil percakapan tadi, memang saya ingin mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Ya, ya tentunya ini saya harus menggali lagi, gitu kan lebih tajam lagi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu Pak. Oke, jadi lebih kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya seperti itu ya Pak Deden ya. Jadi lebih meningkatkan Ya, ya, begitu Pak Deden. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya dan next kita bisa percakapan observasi ini lagi ya Pak Deden ya, melakukan coaching bersama. siap, siap. Nah, Pak Deden, rencananya mau kapan nih? Dan butuh bantuan siapa Pak Deden untuk melaksanakan ataupun meningkatkan kompetensi yang Pak Deden inginkan ke depannya? Siapa nih Pak? Iya, ya insya Allah nanti kalau misalkan ini untuk meningkatkan kompetensi tersebut ya, yang saya akan lakukan coaching kembali tentunya saya akan berkoordinasi kepada eh, Bapak ya, Bapak Guru CGP atau kepada
rekan sejawat yang lainnya sebagai supervisor dan semua yang bisa saya ajak diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melakukan coaching. Wah, luar biasa sekali Pak Deden ya. Baik Pak Deden, mudah-mudahan apa yang Pak Deden rencanakan semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi Bapak yang bisa dilaksanakan dengan baik-baik dengan sebaik-baiknya ya Pak untuk meningkatkan performa kompetensi coaching ini Pak. Ya seperti itu. Jadi akan ada peningkatan lagi. Pak Deden udah kehadiran penuhnya udah oke. Kemudian akan selanjutnya akan meningkatkan kepada performa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah Pak Siap, Deden ya. setelah tadi saya mengamati proses coaching Pak Deden selesai. Terima kasih nih Pak Deden dan Bu Desi untuk Ya, sama-sama Pak Dudun. ya coachingnya. Ya, sama-sama, Pak. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Semoga eh, kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, saya akhiri ya Amin, Pak amin, Deden ya, Bu amin. Desi Ya, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.